Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berdan. Kali ini saya akan membagikan tutorial untuk OS backup di Windows ya dengan program yang memiliki UI lebih gampang gitu. Kalau kemarin kan saya kasih tutorial menggunakan Clonezilla. Sebenarnya itu juga bisa buat Windows sih. Tapi kebetulan yang saya pakai itu kemarin Linux. Nah itu jadi saya kembali restore Windows saya untuk membuat video ini. Dan kebetulan sebelumnya sudah saya backup juga gitu kan. Dan saya restore ya udah kembali lagi seperti ini Windowsnya. Nah, tujuannya itu apa sih untuk backup OS ini? Backup OS ini tujuannya untuk mencadangkan sistem kita ya. Dengan catatan sistem kita itu sudah terinstall software yang kita butuhkan dan driver-drivernya sudah terinstall secara sempurna. Supaya nanti di suatu saat kalau terjadi error, crash atau apa-apa, kita tidak perlu repot lagi install ulang. Kalau install ulang kan repot. Install Windows, update, install software, driver, login sana sini. Ya lumayan makan banyak waktu gitu kan. Tidak efisien lah. Dengan OS backup ini kita hanya satu kali install ulang, install software dan lain-lain, kemudian backup, restore udah beres gitu kan. Nah, di sini bahannya dulu yang perlu disiapkan ya. Yang pertama itu USB flash disk ya untuk membuat emergency disknya. Kemudian bisa pakai Ventoy kalau biasa saya sih pakai Ventoy gitu kan untuk bootable untuk recovery-nya gitu. Untuk membuat bootable recovery-nya. Tapi itu sih tidak akan saya bahas tutorialnya, saya akan fokus ke backup sistemnya saja gitu. Nah, yang pertama itu saya menggunakan software EasyAS To Do Backup 2006. Nah, kalau kalian mau pakai Amoy atau Macrium Reflex silahkan, tapi di sini saya pakai EasyAS ya. Yang pertama sebelum backup itu kita pergi ke tool, kemudian kita create emergency disk, kemudian kita pilih ISO, kemudian kita simpan di mana. Nih, tinggal pilih sesuai dengan keinginan ya. Kemudian create nanti dia akan mendownload emergency disknya. Kemudian kalau sudah terdownload ISO-nya, bisa kita kopikan ke bootable USB drive-nya gitu, ke bootable USB drive-nya buat nanti nge-recover-nya. Oke, langsung saja. Untuk langkah backup-nya di sini tampilan isi as-nya seperti ini, kita create backup gitu kan. Kemudian kita pilih OS. Nah, ini OS. Kemudian ada mau disimpan di mana gitu kan. Kalau di sini seperti saya ini contoh di drive D, my backup. Kemudian ini estimasi filenya 87 giga. Nah, kalau dilihat D saya itu sekitaran 1,1 TB ya. Nah, nanti lokasinya di sini my backup. Nah, ini kita delete dulu lah. Nah, gitu. Kemudian kalau sudah, kita tinggal klik backup now. Nah, gitu. Backup now. Nah, ini proses backup sedang berjalan dan ini lamanya waktu itu tergantung si speed dari si media penyimpanan ini. Kebetulan saya sistem C-nya itu pakai SSD NVMe dan D-nya itu pakai SSD eksternal gitu. Jadi bisa dapat speed ya yang lumayan lah, sekitaran maksimal di 500 Gbps nah atau 500 MB maaf atau di 5 Gbps karena saya memakai interface USB 3.0 Gen 1. Tapi kalau kalian memakai interface USB 3.0 Gen 2 itu akan jauh lebih cepat. Nah, ini perkiraan waktunya belum kebaca ya. Nah, ini backup sudah 1,68, speednya di 50 Mbps. Nah, ini sekitaran 1 jam. Oh, enggak, turun tuh terus. Oke lah, sambil menunggu proses backupnya selesai, saya skip dulu ya videonya. Nanti saya sambung setelah proses backupnya selesai. Nah, ini proses backupnya sudah selesai ya. Ini udah selesai. Kalau sudah selesai, kita close saja. Kita cek filenya. Tadi di D ada my backup. Nah, ini sistem backup. Udah di 47,7 giga. Nah, sebenarnya ada dua opsi ya setelah dari sini. Backupnya itu mau disimpan di drive D atau drive terpisah dari C silahkan atau mau di copy ke USB
drive bootable juga silahkan. Contohnya gini, ini saya ada sebuah SSD, external SSD lagi, kapasitasnya di 230 giga ya, 240 giga. Ini sudah saya install Pentoy. Nih, jadi saya bisa menyimpan beberapa file ISO. Nah, yang dimaksud dengan emergency disk tadi itu ini. Nih, saya rename jadi nama komputer saya gitu. Nanti ketika terjadi error, kita tinggal masuk boot, Ventoy, dan kemudian kita pilih yang ini, yang disk emergency yang sudah kita download. Kemudian nanti tampilannya akan persis sama seperti Easy As to the Backup, tapi dia live image. Nah, kalau mau recover ya kita tinggal recover di sini gitu. Nanti di browse local drive. Nah, sudah tinggal kita recover saja, sudah selesai beres gitu. Ya. Itu saja sih langkahnya. Kalau sudah seperti ini biasakan rutin ya minimal sebulan sekali lah ya, backup, rajin-rajin backup gitu kan. Ketika nanti ada pembaruan, ada window update atau ada aplikasi update, driver update, ya kita backup. Kalau ada error ya kita tinggal recover lagi gitu. Ya, itulah tutorial cara sistem backup di Windows dengan menggunakan Easy As to the Backup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga follow akun ini untuk tutorial-tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.